semuanya, balik lagi di YouTube channel gue, Reza RFR. Ya, sebelumnya gue mau makasih dulu pada 2000 subscriber Reza RFR yang ternyata pas begitu gue berhenti di 1000-an subscriber, tiba-tiba nambah sendiri ke 2000 subscriber. Makasih banget udah subscribe ke channel gue, padahal gue kurang aktif karena memang lagi sedikit lebih fokus untuk di channel CVT Indonesia kemarin karena lagi banyak project di channel CVT Indonesia, jadi fokus dulu ke sana. Dan sekarang gue mulai mau upload lagi di channel Reza RFR. Dan seperti biasa di channel Reza RFR kita nggak akan nge-review mobil secara detail karena itu jatahnya CVT Indonesia ya. Kali ini kita akan membahas kenapa mobil-mobil sudah mulai berganti transmisinya ke transmisi CVT. Yes, termasuk Mitsubishi Xpander ini. Alasan kenapa Mitsubishi Xpander pindah ke CVT kita akan bahas kali ini. Dulu, seperti kita tahu, Mitsubishi Xpander pertama kali diluncurkan dia sudah menggunakan mesin yang sama dengan yang sekarang. Dia 1500 cc, 4A91, tenaganya 104 PS dan torsinya di 141 Nm. Tapi tenaganya dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi 4 percepatan torque converter untuk yang otomatisnya. Walaupun yang manualnya tetap sama ya. Tapi sekarang untuk yang varian sport dan juga yang ultimate sudah kedapatan varian terbaru yaitu transmisi CVT. Ya, kenapa dia menjadi CVT? Nah, itu karena kita bahas di sini. CVT memang dulu selalu menjadi ya momok lah. Banyak yang bilang transmisinya kurang engaging, kurang nikmat, kurang pas. Karena memang dia seperti kita tahu, kami juga sudah pernah bahas di channel gua sendiri, di mana pilihan beberapa transmisi dan cara kerjanya seperti apa, kalian bisa cek di sini. Itu gue bahas memang CVT itu paling tidak memiliki rasa karena dia sebenarnya tidak punya gear. Dia hanya satu saja, dia hanya sepungli saja memutar gitu saja karena memang transmisi CVT ya continuous variable timing, dia hanya satu saja, tidak ada gear. Kalau sedangkan 4AT masih ada rasa perpindahan giginya, tapi 4AT itu punya kelemahan. Satu, memang sudah di-develop sudah sangat lama, dan juga transmisi itu karena di-develop sangat lama, dia memiliki kecenderungan lebih boros dibandingkan dengan CVT. Itu kenapa Mitsubishi mengembangkan mesinnya yang memang sudah cukup berumur ini dengan transmisi terbaru, supaya mengakomodir zaman sekarang ini. Apalagi di bulan ini gue syuting, di bulan Juni, bensin lagi naik-naiknya. Wow, Raisa aja sampai lihat pas ngisi bensin sampai bilang nyebut ya, dia sampai nyebut astagfirullah. Memang bensin sekarang sedang naik-naiknya, mau brand apapun, mau brand yang dalam negeri, brand luar negeri, dua-duanya naik semua. Memang karena kelangkaan minyak dan memang sedang ada kasus ya di luar negeri sana yang mudah-mudahan segera cepat kelar dan bisa menekan lagi harga minyak untuk bensinnya, jadi kita bisa ya lebih murah lah, lebih terjangkau. Apalagi sekarang juga pemerintah sudah mulai membatasi BBM subsidi, yang mana memang sejatinya Xpander masih bisa minum BBM subsidi, cuma mulai dibatasi. Itu kenapa Mitsubishi mulai merubah transmisinya dari yang dulu 4AT menjadi CVT. Tapi apakah hanya itu satu-satunya alasan? Karena bensinnya mulai mahal dan juga mulai biar supaya lebih efisien? Langsung aja kita bahas sambil jalan yuk. Ya, alasan pertama kenapa Mitsubishi Xpander menggunakan transmisi CVT akhirnya yaitu adalah supaya meningkatkan efisiensinya. Dulu ketika masih pakai yang 4-speed AT, kami dalam kota hanya bisa mendapatkan angka 10,5 km per literan, lalu luar kotanya di 15,3 km per literan. Sekarang dalam kotanya dengan transmisi CVT, apalagi ya sekarang sudah dapat improvement juga dengan idling start stop, jadi dalam kotanya bisa mematikan mesin ketika kita berhenti dan menyalakan lagi ketika berjalan sehingga bisa menghemat bahan bakar. Dalam kota meningkat menjadi 14,4 km per liter. Wow. Dan rute luar kotanya bisa di 17,7 km per liter. Peningkatannya cukup signifikan, yaitu di 20,6% untuk efisiensinya. Jadi itu sangat luar biasa sekali. 20,6% itu besar loh. Jadi itu kenapa alasan penggunaan CVT pada Mitsubishi Xpander ini.
Despite memang improvement seperti ya dashboard terbarunya yang memang sekarang build quality jauh lebih baik, di dart trimnya juga lebih baik dengan armrest, itu memang ya tambahan-tambahan plus yang bagus, tapi dengan transmisi CVT itu meningkatkan sekali in terms of efisiensinya 20,6%. Jadi jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelum facelift yang mana ya termasuk LMPV yang cukup boros sih waktu itu. Yang kedua adalah kenyamanannya. Faktor kenyamanan adalah faktor yang sangat penting sekali bagi Mitsubishi untuk mengembangkan Xpander facelift ini. Sepertinya karena Mitsubishi tahu dulu Xpander ketika pertama kali diluncurkan adalah LMPV ternyaman di kelasnya. Dia ketika facelift tahu rival-rivalnya punya berbenah, dia langsung mengedepankan in terms of kenyamanan. Itu kenapa dia menyematkan transmisi CVT ke sini. Seperti kita tahu, seperti kami juga pernah bahas di channel Reza Rever ya, itu gue udah pernah bahas detail soal bagaimana cara kerja transmisi CVT, kenapa dia bisa halus. Itu semua karena memang CVT hanya ada satu gear saja, dia berputar saja, dan itu menyebabkan tidak adanya gejala pergantian gigi, sehingga ketika kita berjalan, transmisi itu halus banget. Halus, nyaman, dan itu yang coba dicapai oleh Mitsubishi dengan Mitsubishi Xpander terbarunya ini. Itulah kenapa selain dia juga mengimprove yang lainnya ya, kami tidak akan terlalu detail soal perubahan pada Mitsubishi Xpander, kami juga sering bahas di channel CVT Indonesia ya. Soft touch gini, dengan armrest yang soft touch juga, jadi meningkatkan kenyamanan, setirnya juga lebih baik, yang pasti juga meningkatkan kenyamanan. Itu semua digabung dengan transmisi CVT dan juga set suspensi terbaru, menghasilkan kenyamanan yang sangat luar biasa di Mitsubishi Xpander ini. Dulu Mitsubishi Xpander ketika pertama kali keluar, LMPV ternyaman. Namun disamakan oleh pabrikan asal S, sehingga ya nyamannya bisa 11-12 kedua mobil tersebut. Tapi ketika Mitsubishi Xpander facelift dengan improvement yang dia berikan, sekarang menjadi yang paling nyaman lagi di kelasnya. Jadi transmisi CVT dengan pengaliran tenaganya yang halus bisa meningkatkan kenyamanan berkendara yang sangat luar biasa dan juga meningkatkan ride quality dari mobil ini. Memang ada downfall dari sebuah transmisi CVT, yaitu rasa engaging yang berkurang di mobil, tidak ada sensasi ganti gigi, tidak ada sensasinya serawungan mesin. Namun Mitsubishi sedikit mencun mobil ini supaya masih ada rasa ganti gigi ketika kita kick down. Kita ganti kick down seperti ya, itu masih ada ganti gigi dikit tuh. Di 5000 RPM berganti gigi, jadi supaya ada sensasi ganti giginya. Tapi ya tetap memang kalau dibandingkan dengan torque converter, ya masih lebih terasa torque converter, otomatis torque converter pastinya. Dan itu langsung membawa gue ke poin ketiga, yaitu akselerasinya. Surprisingly, rata-rata dulu mobil yang menggunakan transmisi CVT yang memang zaman dulu ya, yang belum di-develop betul-betul, akselerasinya itu malah biasanya dibandingkan dengan yang torque converter dan menjadi yang pakai CVT, biasanya turun cukup drastis untuk akselerasinya. Namun tidak di mobil ini, karena transmisi CVT-nya sudah benar-benar di-develop dan benar-benar dipikirkan oleh Mitsubishi karena supaya bisa menghasilkan efisiensi yang baik dan juga akselerasi yang baik. Mobil ini dulu kayak yang pre-facelift, kami mengetes 0-100 mobil ini hanya bisa mencatatkan angka di 13 detikan. Sekarang menurut pengetesan kami, 0-100 versi facelift ini meningkat di angka 12,6 detik. Yes, sudah di kepala 12. Memang belum yang tercepat di kelasnya, sekarang sudah pada berbenah, sudah pada cepat. Karena memang terkendala soal dimensinya Xpander yang paling besar ini dan juga sekarang makin jangkung ground clearance-nya, membuat memang mobil ini jadi susah untuk berkeep up dengan mobil-mobil LMPV lain yang berdimensi lebih kecil dan juga desainnya lebih rendah, sehingga menghasilkan aerodinamis yang lebih baik dan akselerasi yang lebih baik. Tapi 12,6 sudah sangat cukup sekali, apalagi mengingat siapa sih yang pakai low MPV untuk kebut-kebutan? Low MPV kan mengedepankan kenyamanan. Itu sepertinya faktor utama yang dikejar oleh Mitsubishi. Efisiensi, karena sekarang bensin sedang naik-naiknya, mereka sudah memprediksi mungkin ke depannya bensin akan sulit. Lalu juga tetap nyaman, nyamannya meningkat drastis karena ya low MPV membawa keluarga harus yang nyaman, bisa nyaman untuk seluruh penumpang. Dan terakhir, tenaganya yang penting adequate supaya ketika diisi full penumpang, membawa barang banyak, mobil ini masih bisa tetap laju. Itu kenapa 3 poin penting itu ditingkatkan dengan penggunaan transmisi CVT yang akhirnya dipakai juga sama Mitsubishi.
Ya, itu dia alasan dari Mitsubishi kenapa mengembangkan Xpander facelift ini dengan transmisi CVT. Memang semuanya akan CVT pada waktunya ya. Seperti memang tim kami sudah sangat visioner sekali ketika membuat channel CVT Indonesia, karena memang kayaknya di mobil-mobil di Indonesia ini rata-rata nanti akan jadi CVT kali ya. Bercanda. Tapi memang karena Mitsubishi lebih mengembangkan supaya mengedepankan kenyamanan dan juga efisiensi berkendara, karena CVT itu bisa meningkatkan kehalusan seperti kami bilang tadi. Dia rasanya jadi lebih halus, tarikan start pertamanya jadi lebih halus, dan membuat mobil ini juga jauh lebih efisien. Dia meningkat beberapa persen dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi ya, itu kenapa jadi lebih relatable, supaya di zaman-zaman sekarang bensin makin sulit, makin mahal, Mitsubishi Xpander masih bisa tetap laku dan laris dibeli di pasaran. Karena memang market yang memilih Mitsubishi Xpander atau market-market LMPV ini memang masih sangat concern sekali soal harga BBM. Karena itu masih sangat sensitif sekali ya. Harga BBM naik sedikit memang sangat sensitif sekali bagi market yang membeli Mitsubishi Xpander. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Itulah alasan kenapa Mitsubishi Xpander akhirnya CVT juga. Karena memang supaya relatable, karena harga bensin sekarang lagi mahal-mahalnya. Itu yang paling penting sih sebenarnya, supaya bisa mengakomodir lebih iritnya lagi. Apalagi ada idling start stop lagi. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel gue, Reza RFR, dan pastinya juga main-main ke channel CVT Indonesia. Di sana kami sudah mereview Mitsubishi Xpander terbaru ini, yang varian Sport dan juga varian Ultimate. Dan juga kami sudah akan mengadu dengan rival sepantarannya, yaitu Toyota Avanza. Siapa yang menang? Cek aja di videonya di channel CVT Indonesia. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video Reza RFR berikutnya. Gue janji, gue akan lebih sering lagi upload di channel Reza RFR.